Bertemu lagi bersama saya Mitra Adila dalam podcast Kisah Tanpa Batas Radio Republik Indonesia Tuban. Kali ini sudah ada narasumber yang ini banyak banget ya requestan di konten sebelumnya. Pak Pur, Pak Sony, banyak sekali dan nah itu kita coba merealisasikan dari beberapa kali lobby. Alhamdulillah saat ini bisa ketemu langsung dengan Pak Purnomo, matur nuwun dan waktunya bisa ngobrol dan nanti akan bercerita tentang bagaimana sih kita mengulik sisi kehidupan Pak Purnomo ini seperti apa dalam kesehariannya. Langsung aja dan mungkin bisa disapa terlebih dahulu nih pendengar dari RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para fans pendengar Radio Republik Indonesia Tuban. Yeah. Rasanya gimana dan banyak banget yang request pengen podcast sama Bapak Purnomo, banyak sekali itu komennya. Alhamdulillah senang sih, mudah-mudahan bisa manfaat buat banyak orang. Baik. Mungkin langsung aja ke poin intinya dan sedikit penasaran. Siap. Bagaimana sih mungkin sudah banyak sekali media yang mengunggah sisi ini ya. Awalnya bagaimana Pak Purnomo ini bisa sampai saat ini, terutama dalam membantu mengurus para ODGJ maupun orang terlantar. Ya, jadi awal mulanya kami selaku anggota Babin Kamtibmas, Mbak. Jadi polisi itu kan ada jadi anggota Babin Kamtibmas yang ditugaskan di kelurahan. Namanya 3 pilar. Jadi pada saat itu kita berangkat dinas, saya menemukan orang dengan gangguan jiwa 2 orang. Dan alhamdulillah sampai saat ini total yang kita rawat per hari ini 229 laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ya, terus semuanya kita tampung di satu rumah. Jadi tinggalnya sama saya, makannya juga sama saya. Gitu. Jadi orang terlantar, orang dengan gangguan jiwa yang dipasung di rumah itu juga kadang kita jemput. Sebenarnya kok kepikiran gitu ke bawah pulang, kenapa nggak bantuan mungkin ke dinas sosial gitu kan ya, ranahnya Pemkab mungkin dan. Jadi gini, kalau kita melakukan hal yang baik kenapa dikasihkan ke dinas sosial? Kalau memang kita bisa berbuat baik ya kita ambil sendiri aja. Jadi awal mulanya saya cuma menampung saja. Awal mulanya kami cuma menampung maksimal per hari itu 5 orang per hari. Tidak kurang dan tidak lebih. Dan pada saat kami tampung itu, karena banyak netizen itu yang berteman dengan akun media sosial pada saat itu cuma Facebook aja. Dari 5 orang ini ketemu terus, ketemu akhirnya ketagihan. Setelah ketagihan saya bikinlah kegiatan, pokoknya setiap hari saya harus mampu dan mau merawat 5 pasien dengan gangguan kejiwaan. Masalah muncul pada saat orang gangguan jiwa itu kabur, lari masuk di tetangga-tetangga saya. Responnya gimana dari tetangga? Ya, pertama ya menolak karena merasa resah. Terganggu. Ya, kalau malam teriak-teriak segala macam, karena merasa terganggu, akhirnya saya membawa pasien dengan gangguan jiwa itu saya bawa berobat ke rumah sakit Malang. Namun di sana ditolak. Alasannya? Alasannya karena nggak memiliki KTP. Nah, setelah nggak memiliki KTP, pasiennya ditolak, nggak boleh masuk. Akhirnya saya titipkan ke sebuah yayasan swasta yang berbayar. Dan alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih ya, sempat per bulan itu 65 juta. Itu satu orang? Enggak, itu pada saat itu tembus 7 orang, 7 bahkan 12. 65 juta. 65 juta itu semuanya, total sekali pembayaran. Nah, istri saya bilang, Mas, kenapa nggak bikin sendiri sih? Nah, daripada uang 65 juta itu dikasihkan orang, mending kita bikin sendiri lah. Pada saat itu saya nanya, bikin sendiri kayak apa caranya? Nah, anak saya bilang, Pak, bikin aja konten YouTube. Nah, kita bikinlah YouTube, itu akhirnya meledak. Setelah meledak itu, hasil konten YouTube itu kita pakai untuk membuat sebuah yayasan terkhusus untuk orang dengan gangguan jiwa. Kita undang dokter, kita minta bantuan pemerintah Pemkab Kabupaten Lamongan, kita minta difasilitasi untuk digandeng. Jadi kemarin Pak Bupati itu kita diundang untuk audiensi dengan dinas sosial dan dinas kesehatan. Nah, jadi alhamdulillah dari Pemkab juga sangat mendukung. Terus untuk dari Polres Lamongan itu kami dihadirkan tim kesehatannya. Jadi tim kesehatan Polres Lamongan juga itu membantu ngecek segala macam di sini sampai sekarang. Dalam rangka membantu untuk ngecek itu dan apakah itu rutin per bulan atau bagaimana? Iya, jadi pengecekan rutin. Jadi gini ya, mohon maaf. Jadi kalau kita menemukan pasien orang dengan gangguan jiwa terlantar,
kita selalu lapor ke dinas sosial. Meskipun nanti akan dibawa ke rumah yayasan Pak Iya. Purnomo gitu ya. Jadi kita bersinergi Mbak. Jadi gini, misalkan ada aduan dari masyarakat Lamongan ngadu ke saya melalui akun media sosial. Pak, ini ada warga gini. Sebelum kami jemput, saya lapor dulu ke dinas kesehatan. Kami lapor bahwasanya Bapak, besok saya mau mendatangin di desa ini, namanya ini segala macam. Jadi jangan sampai kita ini meninggalkan sopan santunnya. Jadi begitu saya datang, saya ajak Babin Kamtibmas, saya ajak kepala desa sama dinas terkait, dinas kesehatannya. Setelah itu saya ambil, saya jemput, saya bawa ke sini. Setelah saya rawat di sini sebulan 2 bulan, tidak selamanya Mbak kita rawat. Ya, jadi kita memang ngelatih saja. Kita cuma ngerawat sampai stabil. Kalau sudah stabil, sebelum kita kembalikan ke keluarga, kita laporan juga ke dinas kesehatan bahwasanya pasien ini stabil, dan nanti selanjutnya pihak keluarga atau pasien ini langsung ke dinas kesehatan, ke Puskesmas segala macam untuk melanjutkan terapi kesehatan. Tapi kalau sampai saat ini ada nggak sih dari pasien tersebut yang masih belum ketemu sama keluarganya? Banyak sekali. Lalu itu bagaimana solusinya? Apakah tetap dirawat terus sampai? Jadi gini, kalau orang dengan gangguan jiwa, alhamdulillah kalau kita rawat kebanyakan berhasil ketemu dengan keluarganya. Kalau tidak berhasil ketemu dengan keluarganya, dia akan ingat namanya, rumahnya, alamatnya. Itu yang sering terjadi. Setelah itu dia akan merasa risih, dia akan merasa jenuh karena dia sudah sehat. Wah, kalau saya di sini terus saya nggak bisa berkembang, Pak. Nah, setelah itu dia pasti akan minta pulang. Setelah minta pulang, baru kita tawarkan. Kayak kemarin, termasuk Pak Sony ya, yang viral kan Pak Sony. Jadi Pak Sony kemarin begitu dia sudah menunjukkan stabil, saya tanya, jenengan di sini atau jenengan pulang atau jenengan kita kasih modal, kita latih untuk jualan. Ya, kita latih untuk jualan, gimana caranya dia berkembang. Kemarin terakhir warga Jember juga sama. Jadi dia mintanya pulang. Nah, saya tanya, kalau sampai pulang keluarga menerima apa enggak gitu. Kemarin juga gitu warga Lumajang, warga Jember, karena dia benar-benar sudah sehat di sini, sudah membantu saya, dan sudah sudah termasuk kita gaji juga. Akhirnya dia merasa risih, Pak, aku di sini terus ya. Nah, kita tawarkan sampai mau pulang atau sampai di sini. Kalau memang sampai pulang, kita kasih modal usaha. Dan kalau yang jumbo, Mbak, mohon maaf. Kalau yang jumbo, itu kita rawat selamanya. Ya, jadi mohon maaf, minggu kemarin sempat ada pasien kami meninggal 4. Nah, kalau meninggal 4 itu ya mohon maaf ya kita makamkan di sini. Tapi warga tahu dan terkait itu? Warga nggak tahu kan, nggak ketemu keluarganya. Oh, itu berarti yang orang terlantar. Itu juga terlantar. Iya, orang terlantar. Gitu. Jadi makanya alhamdulillah banyak orang baik sih Mbak yang mendukung. Kalau kemarin ini kita menitipkan atau kita titip, sekarang alhamdulillah kita sudah punya lahan untuk pemakaman sendiri. Karena banyak loh Mbak. Hari ini aja kita hampir 220 lebih. Lahan sendiri untuk makan itu maksudnya gimana Dan? Bukan di pemakaman umum begitu? Enggak. Oh, baik. Kalau ada yang memberikan lahan berarti? Enggak, kita beli. Oh, beli. Kita beli dari hasil AdSense ya. Oh, baik. Jadi dari hasil AdSense itu kita beli sendiri. Yang mana biasanya kan kita nitip nih, seumpama mohon maaf ya Mbak, orang dengan gangguan jiwa terlantar kan ya nggak mungkin dititipkan kan. Kalau kita nitip di tempat lain, otomatis ya kita harus bayar juga. Ya. Dan sekarang kita sudah punya lahan sendiri. Baik. Bisa sampai detik ini tuh sebenarnya apakah sudah terpikirkan sejak dulu dan bisa sampai sekarang? Kalau sampai sebanyak ini kayaknya nggak terpikir. Jadi kita ngalir saja sih. Jadi kita ngalir dan semuanya dicukupin sama Allah. Dari awalnya cuma 5. Jadi kita paksakan 5. Paksakan 5 itu sebenarnya gimana kalau ketemu orang baru apakah dikeluarkan dan apa gimana nih? Jadi gini. 5 orang dengan gangguan jiwa itu kan nggak datang toh Mbak. Iya, dijemput. Orang dengan gangguan jiwa ini kita yang nyari. Jadi kalau seumpama hari ini ketemu 5 orang, terus besok ini 2 atau 3 pulang, saya nggak akan pulang kalau saya nggak bawa pulang 2 orang dengan gangguan jiwa. Tapi dengan cara dipulangkan itu sudah stabil begitu ya Dan? Atau gimana? Nah, jadi gini, mohon maaf ya, kalau dulu kan kita ini nggak melakukan perawatan. Kita cuma menampung gimana caranya orang dengan gangguan jiwa, orang terlantar ini ketemu dengan pihak keluarganya. Jadi kalau kita ngerawat 5 orang ini,
kita nggak ada terapi apa-apa, dokter nggak ada, ruqyah nggak ada, perawat nggak ada. Kita cuma menampung gimana caranya orang yang kita ketemukan itu berhasil ketemu dengan keluarganya. Namun lambat laun karena banyak orang yang melihat konten kami, banyak orang yang mendukung kegiatan kami sekarang mampu menghadirkan dokter, menghadirkan perawat, kami juga bisa suplai obat segala macam. Tentu udah hingga sampai detik ini nggak mudah ya, dan untuk bisa sampai mendatangkan di bidang kesehatan, bahkan juga mungkin psikolog juga, itu kan prosesnya sangat panjang sekali. Sampai saat ini pernah ada nggak sih dan kayak kasus sudah dikembalikan ke orang tuanya ya misalnya, tapi keluarganya nih kayak menolak atau dibiarkan, akhirnya lepas lagi tuh ketemu jenengan lagi, tuh pernah nggak sih kayak gitu? Hari ini kami dihubungi lagi. Jadi gini, kemarin saya menemukan ibu-ibu warga Kediri. Sudah ketemu keluarganya. Akhirnya dijemput keluarganya, ternyata kok tahu-tahu ketemu lagi. Nah, ya itu yang pertama. Terus yang kedua, ada yang memang sengaja ditolak keluarganya untuk jangan terpulang. Dan itu nggak hanya sekali, 2 kali. Jadi kalau sudah kayak begitu, berarti tanggung jawab saya merawat sampai almarhum. Dengan 0 biaya atau bagaimana? Iya. Jadi ini mumpung jadi biar nggak salah paham. Betul. Mbak, mohon maaf, merawat orang hampir 220 orang dengan gangguan jiwa. Iya. Beras sebulan itu 2 ton loh, Mbak. Iya, siap. Dan mohon maaf, bukan kok kami jadi begini. Memang ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Namun kapasitasnya 75-25. 75 itu yang kami rawat gratis, yang 25 mereka berbayar. Subsidi silang. Dan khusus mereka yang berbayar, sebelum mereka menitipkan, itu kita tanya. Jadi ini bayarnya sekian, makannya kayak apa, obatnya kayak apa. Seumpama ada lebihnya, boleh nggak dipakai sedekah? Dalam artian subsidi silang itu tadi. Jadi kalau misalkan saya mau nyari untung dari yayasan ini, ngapain saya ngerawat orang dengan gangguan jiwa? Iya, betul. Rawat orang dengan gangguan jiwa itu benar-benar harus ikhlas, sabar loh, Mbak. Iya, betul. Iya. Nggak kebayang juga misalnya saya sendiri harus ketemu sama, ngapunten ya, orang yang gangguan jiwa. Tadi udah boleh cerita nggak? Tadi saya kan di Pemkab Tuban ya, saya lagi sarapan dan di belakang saya ada orang gangguan jiwa. Yang ngelihatnya saya gini terus gitu aja, saya sudah deg-degan nggak karu-karuan loh, dan apalagi jenengan yang setiap hari bertemu, merawat, komunikasi, itu pasti butuh ekstra yang luar biasa untuk itu. Ya, jadi karena rasa nyaman aja. Terus yang kedua, saya merasa bangga di saat orang dengan gangguan jiwa terlantar itu, yang awalnya dia nggak bisa ngaji, bisa ngaji. Yang awalnya dia nggak bisa sholat, bisa sholat. Yang awalnya dia nggak pakai baju, dia pakai baju. Yang awalnya dia nggak mengenal namanya, nama ibunya, sekarang tahu namanya, tahu nama ibunya, alamatnya. Itu yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Biasanya kalau menangani satu pasien gangguan jiwa itu untuk kembali normal itu berapa lama? Ada yang cepat, ada yang enggak. Rata-rata kalau di atas, kalau untuk stabil aja, Mbak. Kalau untuk stabil aja 3 bulan saya yakin, 3 bulan saya yakin stabil. Itu cepat sekali ya. Cepat sekali, apalagi kalau didukung dari keluarganya. Misalkan ketemu terus keluarganya ngasih support. Nah, jadi gini, Mbak, mohon maaf ya. Di tempat saya, nanti silakan dicek. Di tempat saya 220 lebih pasien. Nggak ada yang dimasukkan di ruangan khusus, tidak ada yang dirantai, tidak ada yang di kerangkeng, semuanya saya lepas. Kayak asrama gitu ya? Iya, semuanya saya lepas dan mereka bisa komunikasi. Mandinya rutin, makannya sehari 3 kali, sholatnya jamaah 5 waktu, olahraganya rutin. Jadi bukan kayak di rumah sakit, mereka bisa komunikasi. Dan mereka biasa keluar. Jalan-jalan juga. Iya, jalan-jalan keluar. Kalau kembali dan kembali dong. Yang lebih hebat itu kalau sholat Jumat. Itu kalau sholat Jumat itu, itu bukan hanya 10-20 loh ya. Hampir 100 dia jalan bareng menuju masjid. Iya, namun nggak pakai sandal. Takutnya kalau pakai sandal ketukar. Gitu. Kalau nggak pakai sandal kan nggak ketukar. Oh iya betul. Iya, terus saya sampaikan bahwasanya orang dengan gangguan jiwa kalau di sini kita potong gundul. Jadi kalau ada kaburnya kita kalau itu pasien saya. Bagaimana kalau ada tetangga yang gundul juga nanti? Dikira pasiennya Pak Pur lagi. Jadi kalau ada
Kalau ada pasien yang kabur, pasti kami kasih tahu. Oh gitu. Tetangga Iya. juga sampai saat ini selalu Alhamdulillah. bekerja sama. Alhamdulillah. Awal mulanya mereka nggak percaya. Mm-mm. Namun semakin banyak yang sekarang tetangga baik. Dan awal mulanya takut. Sekarang tetangga saya malah komunikasinya dengan pasien. Baik. Iya, Ini jadi menarik ya. Sangat menarik dan sebelah rumah aja awalnya takut, sekarang enggak. Komunikasi sekarang. Coba aja nanti mbaknya baik. jenengan nanti silakan masuk. Mm-mm. Sampean akan melihat pemandangan yang berbeda. Mm. Kalau di luar itu jenengan melihat orang dengan gangguan jiwa itu kotor, bau. Kalau masuk di tempat saya nggak ada itu semua. Kotor nggak ada, bau nggak ada. Sampai saat ini melibatkan berapa orang untuk mengurus 200 sekian Ya. pasien gitu? Jadi untuk dokternya kami ada 2 gantian, ya. Terus untuk perawatnya ada 1, 2, perawat 2, bidan 1, ahli ruqyahnya 5, guru ngajinya 5, yang jaga 11. Yang jaga 11. Itu Ya. berarti lumayan banyak ya melibatkan orang segitu banyaknya Pak Pur. Dan ini apa namanya, kalau ada nggak sih Pak kayak mungkin pesan ya, barangkali di luaran sana itu ada kemauan juga menjadi sosok seperti Pak Purnomo di versinya masing-masing ya, turut untuk andil dalam kegiatan sosial. Itu sebenarnya gimana sih Pak untuk melakukan itu awalnya gitu? Barangkali ada tipsnya. Jadi tipsnya sih gini sih Mbak, jujur saya beberapa kali ditanya bahwasanya kenapa sih Pak Purnomo kok mau terjun di orang dengan gangguan jiwa. Saya benar-benar bisa belajar ikhlas dari mereka. Jadi kalau kita ini apa yang ngasih makan, ngasih minum, membantu mereka, mereka orang dengan gangguan jiwa loh Pak. Nggak mungkin mereka pada saat kita kasih baju, kita mandikan, kita suapin, mereka mengucapkan terima kasih, nggak bakalan. Tapi di saat mereka sudah mendekati ke normal atau sehat, mereka akan sadar loh Mbak, bahwasanya saya sekeluarga itu membantu mereka. Saya masuk ke dalam ya, saya masuk ke dalam, mereka pasti akan nyambut. Mereka care sekali. Habis kita jamaah sholat subuh, mereka mendekat cerita ke saya. Kalau sudah mendekati sehat, kalau sudah mendekati sehat, mereka bisa curhat ngomong ke saya bisa. Dan yakinlah bahwasanya di saat kita melakukan hal yang baik, yakin akan dibalik itu semuanya akan dikembalikan lagi ke kita. Kalau kita membantu orang lain, Allah yang akan membantu kita. Terkadang ada orang gini dan kayak mungkin Pak Purnomo sendiri di awalnya habis sekian puluh juta untuk mengurus orang-orang dalam ODGJ maupun terlantar itu. Bagaimana dengan sosok, mungkin ada masyarakat pemula seperti yang saya katakan ingin menjadi sosok Pak Purnomo versinya mereka, tapi terkendala terkait itu. Barangkali Pak Purnomo ada solusi seperti apa gitu. Karena memang tidak dipungkiri ya, dan masalah finansial ini menjadi masalah jadi gini yang sih Mbak, saya melakukan hal ini nggak pernah berpikir itu dulu. Jadi saya dulu awalnya itu cuma bisa ngasih makan, ngasih minum, ganti baju. Namun kalau semakin kita melakukan hal yang baik, Allah kasih cukup Mbak. Contoh ya, 220 pasien, kalau seumpama dihitung matematika dari gaji saya nggak cukup. Namun kenyataannya cukup berdiri dan insya Allah lebih. Karena banyak orang, mohon maaf ya, ini orang Indonesia yang baik-baik. Jadi orang Indonesia itu tanpa kita berharap donasi ke mereka, kalau mereka melihat kita melakukan hal yang baik dan istiqomah dan amanah, mereka membantu. Tanpa harus kita minta, mereka membantu. Tapi Pak Pur sendiri ada untuk open donasi itu selain menggunakan dana dari Action Youth itu? Kalau saya pun donasi enggak pernah sih. Tapi misalnya ada yang mau ngasih gitu? Kalau ada yang mau ngasih, gini ya, bukan kok saya nggak mau sih. Namun kalau memang ada yang mau ngasih, boleh saja. Namun kalau bisa nyari yayasan yang baru pemula, maksudnya biar mereka bisa berkembang. Mohon maaf, saya kok bukan alhamdulillah, kami sudah cukup Mbak. Kami kepingin ada muncul yayasan-yayasan yang lain. Jadi kalau saat ini kita membantu ke yayasan itu boleh. Ya, jadi buat teman-teman yang mau donasi, bukan kok kami menolak, bukan. Namun kita kasihkan yayasan yang sama, yang baru merintis gitu Pak. Biar nanti imbang, karena orang dengan gangguan jiwa obatnya mahal. Dan kita beli Pak. Iya, kita beli, tidak ada subsidi. Begitu banyaknya orang Pak beli semuanya kita beli dan tidak ada subsidi. Kalau dari respon orang tua Anda yang mungkin berhasil
keluarganya yang dulunya mengalami gangguan jiwa dari Pak Pur dirawat hingga sehat ini bagaimana sih? Mungkin ada cerita unik ya dari sisi keluarga dari pasien gitu, ada nggak? Saya cerita orang tua yang menolak dulu. Baik. Jadi kemarin saya datang ke Blitar, sama ke Kediri, sama ke Jombang. Semuanya menolak pada saat anaknya saya jemput. Jadi ketiga-tiganya pasien itu posisinya dia dipasung di belakang rumah. Di saat saya datang bersama tim, mereka semuanya menolak. Karena dianggap saya cuma konten saja. Ya. Namun saya jelaskan bahwasannya saya datang ke sana, masuk di channel YouTube saya, dan masalah biaya, masalah selama saya rawat, saya gratiskan. Mereka tetap menolak. Namun saya yakinkan bahwasannya ini bukan hanya sekedar konten. Setelah kami rawat di sini 6 bulan, mereka baru percaya di saat anaknya sehat. Dan alhamdulillah pastinya tangis bahagia. Iya. Ya. Jadi yang paling terbaru ini dari Blitar, itu saya jemput Mbak, Masya Allah. Jadi ibunya menolak. Di saat ibunya menolak, saya ngasih tahu kabar bahwasannya anaknya sehat, itu saya video, saya kirim ke teman saya polisi, teman saya disampaikan ke pihak keluarganya yang mana awalnya menolak, akhirnya dijemput. Setelah dijemput, anaknya sendiri bilang, Bu, saya pengen pulang. Nah, kalau sudah pulang, kami edukasi bahwasannya anaknya ini akan stabil. Yang penting minta tolong rutin minum obat dan rutin ke puskesmas. Jadi saya mau izin Mbak, saya jelasin. Orang dengan gangguan jiwa itu minum obat harus rutin ya Mbak. Dan saya mohon maaf bahwasannya ada tingkat kejenuhan dari pihak keluarga. Contoh gini ya, misalkan Mbak punya keluarga, adiknya, mohon maaf loh ya, misalkan adiknya mengalami gangguan kejiwaan. Sedangkan Mbak punya keluarga sendiri yang harus Mbak hidupin ya, ada anak, ada suami. Otomatis kalau merawat orang dengan gangguan saudaranya, ya mungkin ada rasa jenuh, ada rasa membahayakan. Mbak punya anak kecil, kalau dia ngamuk, kalau dia halusinasi, takut nggak sampai? Iya. Takut dong. Begitu takut, jalan satu-satunya mesti jenengan pasung. Padahal pasung nggak boleh. Namun seumpama tidak dipasung dan si pasien ini kambuh gaduh gelisahnya, kalau terjadi apa-apa sama siapa yang bertanggung jawab? Jadi kita nggak bisa menyalahkan keluarga yang memasung saudaranya sendiri. Namun yang perlu kita kasih tahu bahwasanya edukasi itu gimana caranya obatnya harus diminum rutin, cara pendampingan obat. Petugas puskesmas, minta maaf, petugas puskesmas harus benar-benar menjelaskan ke keluarga gimana caranya jadi pengawas minum obat yang baik. Itu Mbak yang paling juga penting. Dibantu mungkin kontrol ya dari 1 minggu sekali lah mungkin. Ya, jadi kalau untuk merawat orang dengan gangguan jiwa untuk stabil mudah Mbak bagi saya sama keluarga. Namun yang paling susah ini gimana caranya mempertahankan pasien ini stabil Mbak. Kalau di sini sih gampang, minum obatnya rutin, makannya enak, semuanya kita awasi. Jadi kalau 3 bulan kayaknya terlalu lama. Sebulan, 2 bulan stabil insya Allah banyak. Nah setelah itu pihak keluarga yang melanjutkan. Nah itu tantangannya. Nah itu, terus mohon maaf, orang dengan gangguan jiwa kalau gaduh gelisah itu bahaya Pak. Dan biasanya mohon maaf. Biasanya yang namanya bidan itu perempuan ya. Perawat yang di desa-desa segala macam itu kan ada perempuan. Iya. Kalau sudah pihak perempuan, dia kalau mau nyuntik lebih mengamankan dirinya, khawatir dong. Iya. Keselamatan petugas medis itu yang lebih diutamakan. Betul ya? Sama, saya seorang polisi kalau ngatur lalu lintas, keselamatan petugasnya yang utama. Kalau sudah melihat orang dengan gangguan jiwa yang sangat agresif, bagaimana kalau sampai jadi petugas? Mungkin saya mau manggil orang sekampung dan buat turut membantu. Itu yang jadi masalahnya, Mbak. Gitu ya. Itu yang jadi masalahnya, yang jadi kendala di lapangan. Petugas medis kalau misalkan mau nyuntik, kalau nggak dibantu orang banyak nggak akan bisa. Minum obat nggak bakalan bisa. Wong dia temperamen. Jadi salah satunya yang paling bagus terapi injeksi. Dan di saat injeksi itu gimana caranya injeksi? Itu yang mengakibatkan pasien dengan gangguan jiwa akhirnya
kumat lagi, kumat lagi. Nah, namun kalau di sini karena kita banyak orang ya bisa. Bisa aja ya. Nah, sebenarnya perlu juga sih menurut saya dan adanya dari pihak pemerintah mungkin ada pelatihan khusus orang tua kali ya dalam pendampingan di setiap desa. itu yang paling penting. Jadi kalau istilahnya pendampingan minum obat, apa ya? Pendampingan atau pengawasan minum obat, POM, ya pokoknya pendampingan minum obat, apa ya bahasanya? Istilahnya pokoknya pendampingan minum obat. Jadi pasien itu gimana caranya dia mau rutin minum obat. Masalahnya orang dengan gangguan jiwa itu merasa sehat, Mbak. Oh, begitu. Jadi buat apa saya minum obat untuk saya sehat kok? Iya, menurut dia, gitu loh. Jadi buat apa minum obat untuk saya sehat? Gitu. Lalu bagaimana tuh solusinya bagi untuk ini keluarganya? Nah, solusinya gimana caranya pihak keluarga itu diajari gimana caranya pasien itu harus minum obat. Makanya Mbak, mohon maaf, ada rasa kejenuhan, Mbak. Kalau sudah jenuh, wong aku ini sehat kok disuruh minum obat. Begitu dia lepas obat, wassalam, kambuh lagi. Ya, kalau kambuhnya, kalau orangnya temperamentnya diem nggak jadi masalah. Kalau yang sudah galak, otomatis akan dipasung. Berarti dalam skala minum obat itu bisa sampai seumur hidup nggak sih? Seumur hidup. Seumur hidup. Itu kalau medis lah, medis ya, mohon maaf itu kalau dunia medisnya. Namun keajaiban-keajaiban kan ada. Ada kok banyak pasien saya yang sampai saat ini putus obat, sehat banyak. Jualan banyak. Loh, bisa kuliah banyak. Gitu. Dan orang dengan gangguan jiwa yang pertama itu masalah cinta. Faktornya. Pertama dan terbanyak. Gitu loh. Kalau rumah tangga mungkin faktor ekonomi, terus putus suami sama istrinya itu jadi depresi. Kalau anak-anak muda pacaran segala macam itu nomor pertama, nomor satu. Pasti faktor pertama itu. Ya, jadi cinta yang pertama. Bahaya nih masalah kalau cinta-cintaan gini ya. Baik, mungkin yang terakhir dan harapannya seperti apa? Mungkin kesan-pesan juga untuk masyarakat lain yang juga ingin turut di bidang dunia sosial seperti panjenengan. Harapan saya sih lakukan hal yang baik, ikhlas hanya berharap sama Allah. Dan kita akan merasakan bahagia, kita akan merasakan senang di saat kita memberikan nasi bungkus atau air minum atau pakaian layak pakai kepada orang yang mungkin dianggap orang dengan gangguan jiwa. Apalagi kalau misalkan pada saat kita melakukan hal yang baik, terus mereka terucap terima kasih. Saya pernah awal mulanya itu memberikan pakaian karena saya ketemu laki-laki ODGJ telanjang. Pada saat saya kasih baju, mereka mengucapkan terima kasih. Itu luar biasa. Berarti kalau mengucapkan terima kasih itu berarti sebenarnya dia berharap juga dapat baju ya, dan cuma selama ini belum ada yang ngasih. Ya kan takut toh. Yang jelas kalau kita kepengen hidup bahagia, lakukan hal yang bisa membahagiakan orang lain. Bahagiakan orang lain, baik. Tapi kalau misalnya ada triknya nggak sih untuk mendekati orang ODGJ itu, mungkin kita harus bawaannya tenang atau gimana, Dan? Jadi gini. Mungkin ini bisa pesan buat saya juga nih gitu nanti kalau mendekati orang dengan gangguan jiwa, sentuh hatinya. Kasih makan, kasih minum, jangan mencoba untuk menyuapi dulu. Kasih makan dulu nasi bungkus sama air. Begitu itu sudah dimakan, sudah diminum, baru kita mendekat. Nah, kalau sudah mendekat, yakin mereka tenang. Karena mereka, oh ini baik. Yakin, dan itu selalu saya lakukan. Dan jangan pernah menyentuh dulu kalau belum anu. Jadi kalau dia sudah tenang, baru diajak ngobrol. Kalau sudah diajak ngobrol, ya terserah sampean. Mau sampean potong rambut, tapi ya hati-hati namanya orang dengan gangguan jiwa. Tapi kalau cuma tenang aja, ya sudah makan, minum. Kalau sudah dimakan, diminum, yakin tenang. Baik, ini sebuah pelajaran yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di mana-mana ya. Hanya Pak Pur yang memang sudah seniornya dalam menangani orang-orang terlantar dan juga orang gangguan jiwa. Pak Pur, saya ucapkan terima kasih untuk sesi sharingnya, ngobrol, memberikan edukasi yang saya yakin ini akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk saya sendiri, pribadi saya, dan juga pendengar ataupun pemirsa dari Radio Republik Indonesia Tuban. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak obrolan kali ini, dan sampai jumpa di edisi podcast Kisah Tanpa Batas selanjutnya. Bye!